Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Davinku Belajar. Bersama saya Juju Irawan, mari kita belajar tentang segitiga exposure dalam fotografi. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas ya, bahwasanya di dalam segitiga exposure itu adalah 3 elemen dasar dalam fotografi atau basicnya. Nah, bagi kalian yang masih pemula, jadi kalian harus tahu dulu apa itu segitiga exposure. Dan di sini nanti saya akan membahas satu persatu apa itu segitiga exposure. Nah, jadi segitiga exposure itu ada 3, yaitu shutter speed, diafragma, sama ISO. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu shutter speed. Shutter speed di sini adalah membuka dan menutupnya suatu kamera. Jadi kenapa kok namanya shutter speed? Ya, di sini akan mengukur kecepatan membuka dan menutupnya suatu kamera ketika kalian akan mengambil suatu objek. Nah, jadi di sini shutter speed itu diukur dengan kecepatan ya. Jadi memunculkan 2, kecepatan tinggi dan kecepatan rendah. Nah, di sini dalam mengatur shutter speed, di situ kalian bisa menggunakan shutter speed mulai dari 1/100 bahkan sampai 1/1000, dimana dengan angka tersebut adalah angka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, sedangkan dalam kecepatan rendah itu adalah angka shutter speed di bawah 1/100, yaitu bisa dimulai dengan 1/60, 1/40, 1/20, bahkan sampai pengaturannya itu sampai low ya. Artinya di sini shutter speed itu adalah digunakan untuk memotret suatu objek dengan suatu kecepatan tertentu. Jadi kamu akan mendapatkan momen dengan mengatur kecepatan speed tinggi dalam momen apapun, kalian nggak akan ketinggalan. Karena apa? Di dalam pengambilan momen tersebut, di dalam suatu sensor kamera itu membuka dan menutupnya akan sangat cepat. Berbeda dengan kecepatan rendah, bahwasanya di dalam sensor kamera itu sendiri membuka dan menutupnya itu akan lambat sekali. Nah, saya kasih contoh bahwasanya dalam pengambilan shutter speed dan kecepatan tinggi, nah ini hasilnya. Jadi kalian bisa membekukan suatu objek, menangkap objek dengan objeknya dan kecepatan yang sangat tinggi, ini kita bisa tangkap. Sedangkan dalam kecepatan rendah, itu efeknya yang akan ditimbulkan adalah ngeblur atau motion ya. Jadi misalkan gerakan ketika kamu menggunakan kecepatan rendah, hasilnya akan ada efeknya. Seperti contoh yang ada di sini ya. Nah, kalian bisa melihat dari perbedaan menggunakan kecepatan tinggi dengan menggunakan kecepatan rendah. Jadi intinya begitu ya. Jadi ketika kalian mau mengambil gambar, jadi harus tahu dulu apakah kalian menggunakan speed tinggi atau menggunakan speed rendah ya. Kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu adalah diafragma atau aperture ya. Jadi kalau di dalam settingan kamera itu diafragma ditandai dengan huruf F ya. Nah, F di sini juga sama ya. Ada angkanya di sini ya. Semakin F-nya itu angkanya besar, berarti di sini cahaya yang masuk akan sedikit teman-teman ya. Begitupun sebaliknya, ketika F angkanya rendah, di situ akan banyak cahaya yang masuk di dalam suatu sensor kamera. Jadi konsepnya diafragma di sini adalah untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk di dalam kamera ya. Ibaratnya kalau kalian itu membuka gorden ya, semakin gordennya kamu buka dengan lebar, berarti semakin pula cahaya yang masuk itu semakin banyak ya. Konsepnya istilahnya seperti itu ya. Kita akan melanjutkan pembahasan yang ketiga. Yang ketiga adalah ISO. Nah, di sini ISO adalah pengaturan cahaya yang ada di settingan kamera itu sendiri. Nah, ISO juga ini gunanya untuk mengatur intensitas cahaya. Jadi settingan ini ada di dalam kamera ya. Jadi kalau kalian punya kamera bisa cek ISO-nya. Nah, ISO juga ditandai dengan angka ya, mulai dari ISO 100, 200, bahkan sampai ISO paling tertinggi. Ini ISO-nya juga tergantung spesifikasi kamera masing-masing ya.
Jadi di sini ISO juga semakin menggunakan angka besar, di sini juga akan semakin terang cahaya yang dihasilkan oleh kamera. Jadi sistemnya ISO di sini adalah cahaya yang berasal dari kamera atau intensitas cahaya yang berada di kamera itu sendiri ya. Di sini dalam penggunaan ISO kalian juga harus hati-hati nih ya. Karena kalau kalian tidak tepat dalam menggunakan ISO juga akan menimbulkan efek yang tidak enak untuk dipandang. Misalkan di dalam keadaan yang sudah terang ya, kalian menggunakan ISO yang sangat besar, itu akan menimbulkan efek yang sangat tidak enak untuk dipandang. Contohnya seperti ini ya, munculnya bintik-bintik ya, sehingga ya kesannya dalam gambar itu akan sangat buruk ya. Nah, jadi konsep ISO di sini adalah intinya semakin besar angka ISO akan semakin besar cahaya di dalam intensitas kamera itu sendiri. Begitupun sebaliknya, kalau kalian menggunakan ISO di angka kecil, maka intensitas di dalam cahaya di dalam kamera itu akan sangat rendah. Makanya kenapa dalam pembahasan kita hari ini ketiga elemen dasar itu sangat penting, karena sangat berkaitan, mulai dari aperture, shutter speed, sama ISO ya. Ketiga dasar ini sama-sama akan mengatur banyaknya cahaya yang masuk di dalam kamera. Begitupun sebaliknya sama ya. Misalkan diafragma, misalkan kalian pakai diafragma f di angka terkecil. Nah, artinya cahaya di sini akan banyak yang masuk di dalam kamera. Apakah ISO-nya perlu juga menggunakan besar? Tidak juga. Disinilah ketajaman insting kita harus bisa mengatur ke dalam tiga elemen dasar segitiga exposure. Mungkin penjelasan saya sampai di sini dulu ya. Di next video berikutnya akan saya perjelas lagi ya. Oke, sampai di sini saja di pemahaman materi pembelajaran segitiga exposure bersama saya Juju Irawan. Tetap di channel Davinco Belajar.